Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Jambi yang berbahagia. Senang sekali saya Mawadah Warahmah kembali menjumpai Anda dalam program acara Hidup Sehat, yang mana kami akan menemani Anda dalam waktu 1 jam ke depan, tentunya membahas tentang seputar dunia kesehatan, yang mana pada siang hari ini telah hadir di studio TVRI Jambi yaitu Ibu Dr. Linda Artanti, SPGK SH, MHKes AIVOKA. Selamat siang. Ibu Dokter. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Terima kasih telah hadir di TVRI Jambi pada siang hari ini ya. Baik, program acara Hidup Sehat pada siang hari ini dengan tema makanan sehat dan bergizi untuk lansia. Benar ya, Dok? Betul. Ya? Baik, pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, kami menantikan partisipasi Anda. Bagi Anda yang ingin bertanya seputaran tema kita pada siang hari ini, silakan menghubungi kami melalui line telepon di nomor 66385, atau bagi Anda yang berada di luar daerah kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 08117433 Silahkan menghubungi kami untuk bertanya tentang apapun seputar tema kita pada siang hari ini. Baik dokter, luar biasa sekali telah hadir di TVRI Jambi dokter ya. Tema kita nih luar biasa nih dokter, tentang makanan sehat dan bergizi untuk lansia. Nah terlebih dahulu saya ingin tahu nih selayang pandang tentang dokter Linda. Karena Masya Allah luar biasa namanya, panjang sekali. Saya pun mungkin belum paham ini spesialisnya apa, kemudian kelanjutan AIVOKA ini apa. Boleh dijelaskan dulu dokter, biar pemirsa TVRI Jambi di rumah kenal lebih dekat dengan dokter. Silakan. Halo, selamat sore. Saya dengan dokter Linda, spesialis gizi klinik. Nah, kalau untuk AIVOKA-nya itu lebih ke atlet. Jadi atlet. Spesialisasi ke atlet juga. Jadi kalau gizi kliniknya kita overall sih semuanya. Tapi kalau untuk AIVOKA-nya itu khusus untuk atlet. Jadi kita ngatur-ngatur dietnya atlet. Jadi seberapa besar protein yang dibutuhkan, karbohidrat yang dibutuhkan. Oh begitu. Ya, asupan gizinya betul ya untuk sekali. atlet. Betul. Kalau SHMH-nya sih tetap itu ya hukum ya. Hukum kesehatan. Jadi, ya. Hukum dok, kesehatan ya? kita main di situ. Baik. Untuk AIVOKA ini sendiri kita ambil pendidikan lanjut atau hanya seperti pelatihan? Itu seperti pelatihan. Itu sekitar 1 minggu lebih lah. Itu untuk training khusus. Tapi itu full day dan itu nggak boleh kabur-kabur, nggak boleh bolos ya. Jadi benar-benar ikut full kita training itu semua. Oh seperti itu. Jadi lebih khususnya untuk asupan gizi atlet. Betul. Wah luar biasa sekali dokter. Baik dokter, membahas tema kita pada siang hari ini menarik nih dokter. Makanan sehat dan bergizi untuk lansia. Jadi nggak hanya untuk yang anak-anak, nggak hanya untuk yang produktif remaja, tapi lansia pun juga tetap harus dijaga. Mungkin lebih dijelaskan terlebih dahulu nih dok, makanan sehat dan bergizi itu seperti apa sebenarnya? Kalau kita bicara makanan sehat dan bergizi, jadi kita bicara yang pertama komponennya. Jadi kalau komponennya itu ada makronutrien, ada mikronutrien. Iya. Nah kalau makro itu yang besar-besar, yang bisa kita suka kelihatan dengan mata kita, seperti karbohidrat, protein, lemak, serat. Nah kalau mikronutrien itu lebih ke vitamin dan mineral. Biasanya tuh nggak kelihatan kita dengan mata kita. Jadi kita biasanya seperti pada sayur nih, itu kan ada vitamin dan mineralnya, tapi kita kan nggak kelihatan, kelihatannya itu bentuk sayur gitu. Nah kalau bicara terkait makanan sehatnya, itu kita lebih ke prosesnya. Cara prosesnya, gimana sih bentuknya seperti apa. Jadi itu saling mendukung. Makanya kita selalu bilang makanan sehat dan bergizi. Jadi nggak cuma makanan bergizi, tapi ternyata masaknya nggak sehat gitu. Nah, makanan sehat tapi ternyata komponennya nggak jelas gitu. Jadi nggak bergizi juga gitu. Jadi dua ini saling berkaitan. Harus seimbang berarti begitu ya dok. Jadi seperti apa nih dok makanan yang sehat dan bergizi itu pula? Karena kan ada yang cuma bergizi aja, atau ada yang sehat tapi belum tentu bergizi begitu berarti. Jadi contohnya gini, misalnya kita makan sehari paling mudah tuh kita orang Indonesia kita bisa makan nasi ya. Iya benar. Nasi itu paling mudah lah kita dapetin di mana-mana kalau di Indonesia. Jadi nasi itu karbonya misalnya. Proteinnya kita bisa atur misalnya seperti ada protein hewani, ada protein nabati. Baik. Kalau protein hewani pun kita bagi, ada daging merah, daging putih, seafood dan teman-temannya. Contoh paling gampang misalnya nasi dengan sepotong ikan misalnya. Terus kemudian tambahin tahu tempe, itu udah protein tuh. Oh, udah lengkap. Nah, lemaknya di mana? Lemaknya udah ada nih di proteinnya itu. Biasanya terkandung di dalam lauknya itu tadi. ayam ikan. Nah, tapi kadang-kadang kita suka nambahin
pas masak nih. Iya, iya. Itu gimana, Dok? Nambahin masak, nah itu posisinya kita tambahin pas goreng atau manggang, kita kan tambahin minyak atau misalnya kita tambahin mentega, itu kan juga lemak tuh. Nah, itu tergantung kita prosesnya seperti apa. Kemudian tambahan lagi kalau nasi, lauk, ditambah ada tambahan sayur. Iya, Dok. Sayur, biasanya sayur ini kenapa kita tetap butuh sayur? Karena sayur ini serat. Oh, baik. Serat ini butuh untuk pencernaan kita. Nah, itu kita udah makanan bergizi nih. Nah, sehatnya gimana? Kita proses nih. Contoh seperti nasi nih. Nasi kan kita masak standar lah ya. Kita buat pakai misalnya dikukus lah, apa dipakai rice cooker. Nah, itu oke sudah lah ya. Terus kemudian kalau misalnya lauknya, biasanya kita kalau mau sehat banget gitu ya, ya idealnya itu kan kayak ditim, dikukus atau direbus. Tapi kan kita umumnya jarang banget yang seperti itu ya. Kita lebih nikmat yang goreng-goreng, yang bakar-bakar. Indonesian taste lah ya. Yes. Tapi kalau ketika digoreng, kita mesti hati-hati pada suhunya. Jadi nggak boleh terlalu tinggi. Kemudian contoh lain nggak boleh pakai minyak yang diulang-ulang pakainya gitu. Nah, terus juga kita jangan tambahin, misalnya kayak kita goreng nih, tambahin tepung nih di ininya. Itu tambah lah, karena tepungnya kan itu nyerap minyak tuh. Jadinya nambah kalori lagi nih. Bener, ya kan? Nah, sedetail itu sebenarnya sebetulnya ya, diperhatikan. Iya. Itu contoh makanan sehat dan bergizi seperti itu. Jadi kayak seperti sayur tuh kan kita yang takut nih kalau dimasak rusak segala macam kan. Kadang-kadang kita suka langsung udahlah makan aja lalapan gitu kan. Tapi tidak semua sayur bisa dimakan secara lalapan. Oh, jadi begitu. kita butuh misalnya makanan seperti sayur, contoh seperti sayur ini kita mesti proses. Ada beberapa yang perlu diproses gitu. Nah, jadi nggak bisa langsung dimakan telan mentah-mentah gitu, nggak bisa. Gitu. Tidak semua berarti yang bisa langsung dikonsumsi. Betul. Ya. Baik, Contohnya Dok. seperti itu. Dan tadi udah dijelasin nih tentang makanan yang sehat dan bergizi. Nah, sekarang kita lebih spesifik ke tema kita nih. Pasti kan akan berbeda nih, Dok, bagi asupan kebutuhan gizi untuk usia produktif ataupun usia lansia. Nah, ini kita mulai bahas tentang lansianya nih, Dok. Seperti apa perbedaannya nih, Dok, terhadap baik itu dari anak-anak atau usia produktif bahkan lansia itu sendiri untuk asupan gizinya? Kalau ini kan kita bicara bedanya dengan lansia ya. Jadi kalau untuk lansia itu beda lebih ke metabolisme tubuhnya ya. Jadi metabolisme tubuh kalau pada lansia itu kan sudah agak melambat. Jadi cenderungnya memang orang-orang lansia itu lebih cepat kenyang, kadang nafsu makannya nggak ada gitu. Nah, jadi itu bedanya di situ. Jadi tapi gini, lansia itu kan ibaratnya gini, semakin bertambah umur itu kadang-kadang karena makannya semakin sedikit, akhirnya tubuhnya itu terutama otot itu semakin berkurang. Oh, jadi kadang-kadang kita nggak sadari gitu. Nah, orang-orang lansia tuh udah makannya dikit, cuma nasi, udah sama tahu tempe, nggak bisa. Nggak cukup ya asupan gizinya. Jadi kita berarti butuh ada protein tambahan, seratnya pun kita butuh. Baik kenapa? Karena itu ibaratnya gini, kalau kita bicara orang udah lansia tuh kayak mobil sudah umur. Oh, lama dipakai. Ya, lama dipakai. Itu kan lama-lama onderdilnya tuh banyak yang kropos lah, ya. Banyak yang mogok dan teman-temannya. Contoh seperti pencernaannya nih. Bener. Jadi kalau misalnya kadang-kadang, aduh kok nggak bisa BAB ya? Sudah 3 hari, 4 hari nggak bisa BAB, ternyata seratnya kurang, kemudian fili-fili ususnya udah nggak oke gitu. Jadi kita mesti atur tuh, terutama untuk lansia itu banyak sih yang perlu kita betulkan. Terutama dari asupan makanan itu kayak protein dan seratnya kita butuh kejar. Oh begitu. Karena kadang orang-orang tua lansia itu terutama lebih suka makan nasi dengan yang simpel-simpel. Seperti tahu tempe gitu. Karena lalapan cuma cukup lalapan aja dimakan. Karena gampang dikunyah. Iya benar, karena tadi faktor tadi ya. Gigi ya, salah satunya kan kadang-kadang giginya nggak ada gitu kan. Bener. Jadi enak makan yang lembut-lembut langsung telen, lembut telen, nah itu. Benar, padahal seharusnya tidak seperti itu ya Dok ya. Jadi ini bagaimana nih Dok untuk bagi lansia nih cara memenuhi kebutuhan nutrisinya? Atau mungkin bisa diinfokan seperti apa makannya atau caranya, polanya gitu Dok? Biasanya kita perlu tahu dulu lansianya ini posisinya sekarang di kurang gizi. Apa kelebihan gizi? Ya, jadi kalau kita bicara kurang gizi itu underweight. Kalau kita bicara kelebihan gizi itu ada obesitas dan juga overweight. Nah, di sini kita mesti cek dulu nih. Ini problemnya di mana nih? Kalau dia kurang gizi, kita mesti aturkan ada penambahan kalori. Tapi kalau ternyata memang gizinya dia overweight atau obese, kita mesti turunkan. Tapi komponennya nggak boleh kacau, nggak boleh asal-asalan. Yes, begitu. Jadi berarti tergantung individunya sendiri. Tergantung individu. Berarti kalau memang sebaiknya kalau ingin mengatur pola bisa langsung konsultasi berarti ya ke dokter gizi, spesialis gizi gitu ya. Tiap pasien tuh kan unik ya. Jadi terutama pasien lansia tuh umumnya nih, sudah membawa tanda kutip
sakit-sakit Oh, iya, penyakit gitu. bawaan, Nah, ya, contohnya penyakit seperti bawaan. darah tinggi, kemudian asam urat, Diabetes, kolesterol, gitu ya. diabetes, itu kan sering udah dibawa nih. Benar, Nah, benar. itu harus kita atur lebih detail soalnya. Jadi ada baiknya apabila ingin mengatur pola makan itu tidak hanya dilihat dari bagaimana nafsu makannya aja Betul, berarti ya, tapi setuju. konsultasi terlebih Yes, dahulu betul. ke dokter spesialis Dokter. gizi. Iya, betul. Wah, luar biasa sekali memang ya. Jadi kalau memang untuk lansia itu sendiri nih, kan kita sering susah nih mau boro-boro mau dibawa ke dokter, disuruh makan ketika itu aja nggak mau. Nah, itu gimana berarti itu dok? Cara supaya kiat biar kita bisa membuat lansia itu sadar bahwa oh ini penting loh ternyata gitu. Dia aja kepengen makannya aja mungkin udah kurang ya, nafsu makannya sudah kurang gitu loh kan. Jadi gimana nih supaya memotivasi nih untuk lansia tadi Biasanya biar tuh supaya bisa kita, makan makanan bergizi itu. Biasanya kita tuh nggak boleh paksa sih. Oh, begitu ya? Oh, Kalau iya, orang bener. lansia tuh ibaratnya gini, kalau siklus kehidupan tuh dari bayi, anak, Balik lagi. balik lagi dewasa, reproduktif kan kembali ke lansia. Jadi kayak lansia ini ibaratnya kayak mirip-mirip anak-anak balita atau anak-anak. Oh, Jadi kalau iya. kita paksa, marah mereka, emosi. Rasanya tuh kayak kamu tuh apa sih? Kamu tuh lebih tahu saya daripada kamu gitu. Jadi kalau kita mau ajakin mereka nih buat datang konsultasi, kita mesti bicaranya tuh halus. Jadi Kasih penjelasan. Kasih penjelasan. Jadi kenapa sih perlu ke dokter gizi, Benar. perlu ke ini penjelasan, edukasi pengaturan. Terus kalau misalnya beliau belum mau nggak apa-apa, tapi kita siapkan dulu makanannya. Jadi kita aturkan dulu, mah, pah, ini makan harus begini nih, mah, nasi dulu. Apa yang paling gampang karbo kan nasi nih, nasi dulu. Kalau dia nggak mau nasi bisa kita ganti, misalnya kentang. Kemudian harus ada lauknya, minimal ayam atau ikan atau telur deh. Kalau susah ayam ikan, telur deh. Gitu. Jadi kasih penjelasan dengan baik Betul. dulu, seperti apa dampak efeknya begitu Betul. ya dok ya. Jadi walaupun dia mungkin agak keras kepala juga kali ya untuk lansia ini, jadi harus dikasih pengertian dengan baik. Betul. Gitu ya dok. Tapi soalnya gini, saya punya beberapa pasien itu memang keras kepala. Diajak. Berarti bener ya? Bener. Dugaan saya tadi bener. Diajak anaknya nggak mau. Oke. Tapi ketika dia tiba-tiba tuh badannya tuh nggak nyaman, terus kemudian dia cepet capek, dia akhirnya mau nggak mau akhirnya mau. Karena udah ngerasain dampak dan Betul. efek terhadap dirinya sendiri. Nah ketika datang pertama gitu ketemu saya nih, ini pokoknya dia tuh dengerin tuh kayak, aduh terserah lah dokter mau ngomong apa lah, pokoknya yang penting saya Oke. makan gitu. Nah, Mental ya, ya mental. mental. Tapi ketika kita bilang kan, udah gini, kalau orang lansia itu yang tanggung jawab itu tetap yang di rumah. Iya. Gitu. Karena Jadi dia konsultasi hanya nggak bisa sebatas sendirian itu. gitu kan. Tetap harus ada keluarga yang aware sama dia nih. Jadi kayak saya kemarin tuh ada pasiennya, datang anaknya tuh kita edukasi juga. Jadi ketika udah diatur-atur semua segala macam, dikerjakan nih karena anaknya yang bantu ngingetin, sama istrinya tuh bantu ngingetin. Nah sampai 1 bulan ketika kontrol bagus. Karena apa, keluarganya mendukung. Ada support dari Ada sekeliling support, ya, keluarga yes. ataupun ada yang membimbingnya, bantuin Betul. gitu ya. Ternyata tidak semudah hanya tinggal makan ini atau ini gitu ya. Ternyata memang harus konsultasi terlebih dahulu. Pengetahuannya juga harus ditingkatkan. Bukan hanya yang bersangkutan tapi juga sekelilingnya. Baik, luar biasa sekali dok ya. Dah, kemudian dok, jadi kalau untuk selanjutnya nih, tadi kan ada kategori yang kurang gizi ataupun yang obes. Obes. Nah, boleh dicontohin nggak dok? Misalnya kalau lansia yang kurang gizi nih, seperti apa konsumsi asupan gizinya? Coba. Oke, biasanya gini, kalau orang lansia yang kurang gizi, kita terutama kita kejar dulu ke berat badan idealnya dulu. Oke. Biasanya. Nanti kita hitungkan kalorinya, baru kita atur jumlahnya gitu. Jadi, tapi untuk makan pun mereka masih kita aturkan, ada makan besar, ada ngemil juga. Oh, ternyata boleh ngemil Boleh, lansia ya dok boleh. ya? Jadi Kirain nggak boleh banget karena itu berbahaya atau Boleh. lebih banyak yang nggak bermanfaatnya gitu, tapi boleh. boleh. Ada aturannya begitu dok? Ada, karena gini, kalau orang-orang yang saya bilang tadi, orang lansia itu cenderungnya metabolisme lambat, jadi mereka cepat kenyang. Kalau kita kasih makan terlalu banyak juga nggak bisa gitu. Dipaksa pun mereka marah, kadang muntah juga, jadi percuma. Jadi mending kita atur, ada makannya, ada ngemilnya. Iya, disesuaikan berarti ya Yes, gitu. dok ya? Nah, biasanya juga gini, kalau pada orang-orang lansia dan kurang gizi, kita sering tambahkan komponen seperti protein, terutama itu dari susu. Oh, baik, ternyata susu ya dok. Tapi itu susu khusus ya dok ya? Jadi susunya itu nggak semua lansia harus minum susu, enggak gitu. Nah, jadi biasanya kita kasih susu tuh pada orang-orang lansia yang kurang gizi. Karena kan kalau minum susu itu kan lebih mudah ya, mungkin ya kayak minum air putih ya. Iya. Tapi itu pun kita perlu lihat dulu. Ini lansia dalam tanda kutip Butuh ada atau tidak? gangguan nggak di pencernaan dia Oh, dan butuh baik. nggak gitu. Nah, karena ada
beberapa lansia yang dulunya dari dulu nggak pernah minum susu, terus sekarang kita kasih susu nggak bisa. Ada juga kadang Diare menolak akhirnya. ya. Oh, dalam pencernaan juga Diare nggak berpengaruh. bisa. Jadi dianya sih biasa aja minum kan. Bener. Habis udah diminum ternyata langsung sor gitu kan. Nah itu salah juga. Jadi makanya kita mesti atur susunya pun tertentu. Jadi nggak asal susu ini aja semuanya boleh, nggak bisa juga. Apalagi gitu. susu kental manis ya. Iya, itu kan sering lebih ke konsumsi. gula ya. Iya, konsumsi yang ibaratnya awam banget Iya, gitu. betul. Apa aja pokoknya susu kental manis mah gitu. Setuju. Padahal sebenarnya itu tidak ada susunya Tidak ada kali susunya. ya, Dok. Nah, Nggak, ini Dok sebenarnya menarik itu, Dok. Proteinnya ada. Ada. Tapi tidak terlalu banyak. Makanya sekarang kan diganti namanya bukan susu kental manis, namanya kental manis. Susunya dihilangkan. Tapi kan sudah. kalau disebutnya kental manis Dalam ibarat kayak ngiklannya tuh mindsetnya, mindsetnya kental manis, ini gula doang nih Ayo, ya. benar. Jadi tetap kan kadang-kadang di iklannya tetap bilang susu kental manis, cuman ditulisin. Jadi jumlah kadar proteinnya hanya berapa gitu nah. Benar, informasinya Yes, jelas. begitu. Baik, mohon izin dokter kita pariwara terlebih dahulu. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hidup Sehat, tentunya masih dengan narasumber kita yang luar biasa, Ibu Dr. Linda Ariyanti. Menarik nih Mbak pembahasan kita tadi, sudah banyak yang Mbak jelaskan tentang asupan gizi yang baik untuk lansia. Nah, bagi pemirsa TVRI Jambi yang ada di rumah yang ingin bertanya seputaran tema kita pada siang hari ini, silakan menghubungi kami melalui line telepon di nomor 66385, atau bagi Anda yang berada di luar daerah kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 08117433 133. Silakan. Wah, langsung ada yang menghubungi nih, Mbak. Izin nih saya angkat terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana? Selamat siang juga Mbak Wadah Waroma. Iya, Pak. Dengan siapa di mana, Pak? Biasa dari Pak Yudi, langganan di TVRI Jambi. Iya, Pak Yudi, terima kasih selalu menyaksikan program-program TVRI Jambi. Silakan Pak Yudi yang ingin ditanyakan ke Dr. Linda Ariyanti, spesialis gizi kita pada siang hari ini. Iya, terima kasih. So pasti Mbak Mawada. Ibu Dr. Aida ya. Linda. Dr. Linda, Pak. Halo, Pak. Selamat siang. Selamat Assalamualaikum. siang juga. Waalaikumsalam, Pak. Ini konsultasi gratis, terima kasih. Oh iya, Pak. Baik. Jadi memang kalau bicara masalah lansia, kita nanti akan rasakan, semua akan merasakan menjadi lansia. Bener, Pak. Jadi lansia ini memang underdeal-nya sudah tidak kuat semua. Iya, betul, Pak. Sudah goyang semua underdeal-nya. Bener, Pak, bener. Nah, sebelum lansia memang mainannya ke mall, ke pasar, kan tagline-nya Curhat itu. nih, Bapak nih. Bener sih, Pak. Bener sekali. Tempat yang rame-rame. Nah, sekarang mainannya ke rumah sakit. Mas, naik mobil juga ambulan. Oh. Memang begitu. Lantas dulu pakai minyak wangi itu lansia. Sekarang minyak urut ya, Pak? Sekarang macam Angin. minyak urut. Gosok minyak urut. Apa beliannya itu udah bergeser perubahannya. Kita nanti rasakan itu. Bener, Pak, bener. Nah, jadi dalam hal ini sebelum kita menjadi lansia, saya punya orang tua 94 tahun. Wah, luar biasa, Hanya Pak. tiga yang saya tanya setiap hari, apakah makannya enak, apakah tidurnya enak, Baik. dan apakah buang air besar kecilnya enak. Wah, luar Kalau biasa. tiga-tiganya ditanya bagus, mantap tuh. Kalau di antara tiga itu ada yang tidak enak tidur ngejam tuh pasti. Tiga aja nanya orang lansia. Bener, Pak, bener. Setuju, Pak. Luar biasa sekali Bapak ya, sebagai seorang anak yang berbakti ya. Saya 94 tahun itu, Ibu Dokter. Ya pertama kelebihan vitamin C. Oh, Vitamin C. C ya? Ya, C. kelebihan vitamin C itu sudah dicek. Oh, baik, Dok. Kolesterolnya bagus. Gula darah terkontrol 120. Oke. Lantas asam urat ada. Lantas apa namanya itu? Ya sudah dijadwal check up semua bagus kok. Makannya
ya tempoyak, apalagi apa namanya sambal kueni. Mau semua ya, Pak ya? Banyak itu tadi persoalan lansia ini memang pencernaan. Pencernaan. Jadi berapa kali dia buang air tuh kalau makannya salah. Iya, benar Pak, Jadi benar. pertanyaan saya, Ya. apa sebabnya dia kelebihan vitamin C itu? Itu pertama. Yang kedua menjadi shock terapi orang tua saya itu. Sebenarnya dia mata udah ada kelihatan, tapi dia masih tetap makan obat mata. Ini berguna apa tidak, Ibu Dok? Yang kedua, dia kakinya udah kena nih, selnya ya sebelum 4 tahun, tapi dia masih tetap makan obat tulang. Oh, baik. Apakah ini bisa diteruskan atau di stop? Bagaimana? Oke, baik. Obat tulangnya kalau boleh tahu obat tulang apa ya Pak ya? Obat tulang yang cukup mahal. Iya, kan banyak Pak, cuma banyak. Itu memang rekomendasi dari dokter ya, Pak ya? Nah, dari dokter tulang yang ada di Soloam. Mungkin kurang lebih seperti itu. Ya, itu dokter apa yang tulang yang jenggot Ortopedi. itu. Oh iya, ortopedi. Oke. Ya, dokter apa lupa saya. Baik, Pak. Nah, kelebihan vitamin C ini mungkin menguntungkan bagi dia. Nah, itu mungkin menurut saya sependapat dengan ibu dokter. Vitamin C ini memang daya tahan tubuh. Iya. Jadi dia hanya penyakitnya masuk angin, ibu dokter. Oh, gassing ya. Ya, hanya itu saja. Kalau yang lain insya Allah belum ada. Iya, semoga sehat selalu ya, Semoga Pak selalu ya, sehat, orang Pak. tuanya. Nah, demikian studi kasus yang bisa saya sampaikan. Baik, Pak. Siapa? Terakhir ya, Ya. mungkin nanti akan saya sampaikan makanan apa yang lebih tepat lagi untuk dia. Terima kasih. Nah, Iya, ya, sama-sama. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi telah bertanya secara langsung nih dengan Langsung Dokter jawab. Linda. Silakan langsung dijawab, Oke, Dokter. yang pertama terkait kelebihan vitamin C. Mm-mm. Vitamin C itu sendiri sebenarnya gini, vitamin C dan vitamin B itu larut dalam air. Oh. Jadi baik. sifatnya tubuh kita tuh otomatis Tuhan ciptakan tuh kalau kelebihan vitamin V dan vitamin C itu dikeluarin langsung lewat yang namanya urin kencing kita. BAK Oke. ya. Tapi kalau ini dicek sampai kelebihan, berarti kemungkinan bisa satu cairannya kurang. Misalnya air minum dia kurang minum bisa. Kurang air minum, Karena air putih. itu orang lansia tuh kan cepat kenyang. Oh, Minum iya. dikit aja kayaknya sudahlah gitu nah, Udah sudahlah begah gitu gitu. ya. Yang kedua bisa problem di ginjalnya. Oh, baik. Karena kan yang untuk buang lewat urin itu kan ginjal. Jadi takutnya gini, ginjalnya ada problem, jadi itu bisa kelebihan vitamin C. Karena umumnya jarang banget kelebihan vitamin C itu. Kecuali itu pasiennya kurang minum atau ada gangguan ginjal di situ. Oh, begitu. Nah, vitamin C sendiri itu biasanya kebanyakan itu dapat dari kayak buah-buahan sama dari suplemen. Oh, baik. Nah, tadi kita nggak nanya ya, suplemennya Iya, ada ada minum atau enggak suplemen gitu atau nah. enggak, Karena cuman ada obatan kadang-kadang lain yes, tadi. ada beberapa dokter yang memang kan rutin nih ngasih suplemen seperti vitamin C dirutinkan dan lumayan dosis tinggi. Atau ini mamanya, ibunya Iya. pernah ada suntik vitamin C enggak injeksi? Bener. Itu Hah, berpengaruh itu ya? berpengaruh. Jadi kita mesti lihat juga. Terus dari warna kencingnya kan kita perlu lihat nih warnanya seperti apa. Kalau kelebihan vitamin C, biasanya gini, kalau kayak kita habis suntik nih vitamin C, itu kencingnya tuh kuning banget gitu nah. Oh, pekat ya. Pekat banget. Makanya kita mesti harus ada tambahan minum air putih kan untuk keluarin gitu. Jadi dipastikan dulu. Dia ada konsumsi sesuatu enggak seperti obat-obatan atau ada injeksi Pemicunya. suntik gitu. Baik. Kalau dari buah-buahan sih jarang banget sih, sampai kelebihan sekali sih jarang. Tapi kalau untuk tubuh sendiri itu bisa memproses vitamin C mandiri atau enggak? Harus dari asupan gini, makan? kalau dari tubuh sendiri gini, ketika kita makan saya bilang harus ada yang namanya kayak tambahan dari sayuran. Oh, Kita dapat baik. vitamin dan mineral. Nah, tapi kalau kita misalnya kita lagi badannya nggak nyaman, kadang-kadang kita suka minum vitamin C. Nah, minum vitamin C pun ada aturannya. Jadi nggak yang asal beli terus minum aja terus gitu, nggak bisa juga gitu. Karena kita perlu juga tahu seberapa sih kita butuhnya gitu. Nah, kadang-kadang kita dari dokter itu kita pun lihat ini pasien kira-kira butuh nggak nih. Ini pasien ini ternyata nggak butuh nih. Ini ya udah kita nggak usah resepin gitu nah. Baik. Berarti itu pentingnya konsultasinya Pentingnya yang konsultasi. berhubungan ya. Betul Misalnya sekali. hanya di penyakit dalam nanti boleh disarankan Ya. ke dokter gizi. Ke dokter gizi gitu, Baik. boleh kemana-mana. Oke. Lanjutnya nih pertanyaan tadi tentang masih mengkonsumsi obat-obatan nih dok. Gimana Oh ya, pendapat yang dokter terkait gizi? terkait mata gitu kan. Mata, Kalau kemudian 94 tahun biasanya itu sudah ada memang yang namanya penyakit katarak ya. Oh, baik. Jadi bola matanya itu udah ada kayak Lemak. awan-awan gitu nah, bukan kayak putih-putih Oh, awan-awan putih-putih. gitu nah. Itu sebenarnya nggak cuma usia 94 tahun, biasanya udah usia 40 tahun ke atas pun bisa aja gitu nah. Tergantung juga
dia aktivitas seperti apa Baik. gitu. Nah, kalau misalnya matanya udah nggak kelihatan apa misalnya, atau tadi matanya masih kelihatan. Cuman dengan obat tadi ya? Dengan obat tadi. Nah, kalau saran sih lebih baik ke dokter mata lagi. Oke, Ke dokter mata ulang untuk diperiksa konsultasi. ulang. Karena nanti kalau dokter mata kan diperiksa pakai alat nih. Jadi kita nggak bisa kelihatan tuh. Maksudnya obatnya perlu diganti nggak atau perlu di stop nggak gitu. Karena kalau kita minum terus, kadang-kadang kan kita nggak tahu nih manfaatnya apa gitu. Nah, Ada pengaruh baik ya, atau buruk gitu ya? aman sih, lebih baik konsultasi ulang ke dokter mata. Ini perlu nggak obat ini? Nanti kan akan di cross check nih. Oh, ini perlu, ini nggak, setelah dicek matanya gitu. Betul. Terus yang terkait tulang, biasanya pada usia lansia itu sering terjadi namanya osteoporosis. Iya, itu memang Ya. jadi apa ya istilahnya ya, memang kebanyakan ya. Rata-rata. Rata-rata. Nah, itu osteoporosis biasanya dokter tulang itu pasti kasih kadang-kadang tuh sering vitamin D, kalsium, terus ada glukosamin dan teman-temannya. Nah, itu kalau perlu apa enggaknya itu kita mesti pastikan dulu kondisinya itu ke dokter tulangnya juga gitu. Kalau misalnya kita lanjut terus nggak pernah konsultasi, nanti resiko juga beban ke ginjalnya takutnya kan. Iya, kalau benar. terlalu banyak. Jadi aman, lebih baik sesekali konsultasi. Makanya tadi kan dibilang kan kalau udah makin tua seringnya ke rumah sakit nih. Iya, jadi tadi ke rumah bapaknya sakit tuh sendiri yang ya bilang. sebetulnya itu salah satu ini sih waspada diri ya. Maksudnya untuk tahu kondisinya gimana gitu. Nah, Benar. kalau sampai umur 94 tahun itu bagus banget loh. Iya. Karena rata-rata penelitian itu 70 tahun. Wah, Jadi ini kalau udah 94 tahun berarti udah ada bonusnya kan. Udah luar biasa. Seperti itu. Tadi Apalagi bapaknya, makannya bisa enak katanya. Terus aktivitasnya tidurnya oke, Iya. buang air besarnya juga oke. Nah, itu sudah Bener. kasih karunia lah itu. 3 pertanyaan tadi tuh bagus juga nih Iya, Bapak bagus nih yang juga harus itu diterapkan. makanya. Kalau punya orang tua ditanyain Betul. makannya enak atau enggak, tidurnya nyenyak atau setuju. enggak. Kemudian gimana Gimana dia buang air besarnya? Iya, buang air besar. Yes. Pencernaan Air besar dan tadi. juga buang air kecilnya. Itu dua itu penting soalnya. Benar-benar. Nah, gitu berarti jawabannya ya, Dok, Jawabannya ya? itu, mungkin Semoga bantu ya. bermanfaat untuk Pak Yudi tadi yang telah bertanya kepada Dokter Linda ya. Nah, kita lanjut nih, Dok. Lanjut. Sambil seraya kita menantikan partisipasi Boleh. pemirsa yang ingin bertanya kembali seputar tema kita pada siang hari ini. Nah, tadi kita udah banyak membahas tentang konsumsi makanan nih. Nah, jadi sekarang misalnya ada lansia yang memiliki keluhan dalam mengkonsumsi makanan tertentu nih. Itu gimana caranya mengantisipasinya itu, Dok? Gini, kalau misalnya ada lansia yang mengeluh terhadap makanan tertentu Misalnya nih. contoh habis makan sayur ini tiba-tiba langsung sakit lutut. Nah, itu ada tuh. Saya dapat tuh beberapa oke. mitos atau beneran Oke, itu. gini, beberapa makanan bilangnya kayak sayur nih. Itu Iya. yang sering kangkung dan bayam. Iya, Ya. itu. Apakah itu mitos atau fakta? Jadi Nah, itu gini, pertanyaan saya. sebenarnya gini, kalau pada beberapa pasien asam urat, itu memang kita agak batasin si kangkung dan bayam. Oh. Tapi nggak semua pasien asam urat. Jadi hanya pada pasien asam urat tertentu yang nggak cocok dengan ini. Kenapa? Karena si kangkung dan bayam ini mengandung oksalat. Nah, oksalat ini yang bikin nanti kristal batu, yaitu yang bikin gangguan asam urat itu salah satunya. Ada yang nyeri Iya, gitu begitu tapi ya? tidak semua pasien asam urat itu Akan selalu berdampak begitu. begitu ketika makan kangkung dan bayam gitu. Nah benar, kalau pada benar. lansia misalnya kan, oh makan ini lututnya sakit, paling gampang ya udah hindari makan itu. Oh, Karena cara kadang-kadang paling ada gampang. sugestivitas. Jadi Iya. kalau orang tua makan Mindsetnya ini, ya? misalnya gini, oh kalau saya makan cuko nih, cukonya empek-empek pakai cuko nih, langsung diare nih. Oh, oke. Mending hindari aja. Jadi Aman sugesti ganti aja juga. kecap gitu kan. Oh, benar. Seperti itu. Jadi emang cara terbaiknya kalau ketika merasakan sesuatu itu memang dihindari. Kita hindarin dulu aja. Benar. Tapi kalau misalnya terlalu parah gitu, kita mesti edukasi juga. Benar. Gitu. Kadang-kadang kan misalnya gini, aduh saya kalau misalnya makan nasi nanti perut saya kembung gitu kan. Ah, iya, Kita mesti edukasi juga. Nah, makannya itu nggak boleh telat makan contohnya. Karena kadang-kadang bukan karena nasinya, bisa aja dia makannya terlambat makan, akhirnya baru jadinya nasi masuk masuk, angin. asam lambungnya naik. Ah ya kayak ditanyain sama Bapak tadi tuh, orang tuanya juga Ya, sering. bilangnya kan masuk angin. Masuk angin. Sebenarnya kalau kita di kedokteran itu lebih ke karena seringnya peningkatan asam lambung. Oh, benar. Jadi rasanya nggak nyaman tuh kan, ya seperti itu. Mungkin juga karena lupa udah makan atau belum. Betul. Nah, Itu pada kasus-kasus tanda kutip ada pasien lansia yang sudah mengalami kepikunan ya. Iya, Kalau benar, bahasa benar. ininya arahnya ke demensia. Demensia. Gitu. Nah, itu kadang-kadang kayak saya belum makan deh, saya perlu makan lagi dah. benar. Itu kita perlu edukasi juga. Nah, keluarga tuh harus sabar. Oh, baik. Gitu. Jadi jangan kamu sudah makan, mama sudah makan, nggak boleh gini-gini, nggak bisa juga gitu nah. Ya, karena tadi ya fasenya dia akan kembali lagi Ke fase balita lagi balita kan lagi. arahnya gitu. Harus dimanja, harus dimengerti. Dimengerti gitu. begitu. Kita edukasi.
Berarti memang spesial, special treatment gitu ya, Betul. khusus gitu ya. Nah kemudian lanjut nih dok, kalau misalnya lansia nih, sebenarnya bolehkah lansia melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga atau seperti apa itu? Kan mungkin banyak keterbatasan nih ya, dari lansia itu sendiri mungkin bergerak dari sini ke situ aja mungkin nggak sanggup. Ataukah kita sebagai keluarga dekat memang menyarankan dia berolahraga atau seperti apa dok? Oke, jadi gini, kita mesti bedakan aktivitas fisik dengan olahraga. Oke, Dua baik. ini dua hal yang sebenarnya mirip tapi berbeda. gitu. Beda definisi. Beda juga kali ya? definisi. Nah, kalau aktivitas fisik itu kita bicara kegiatan kita sehari-hari. Oke. Misalnya kita lagi menyapu, misalnya kita berkebun, kita Bergerak lah ya. Bergerak lah intinya. Nah, kalau olahraga itu lebih ke benar-benar kita full mengaktifkan tubuh kita, metabolisme tubuh kita. Nah, kalau orang lansia boleh nggak olahraga? Boleh Iya. banget. Oh gitu Boleh, ya. boleh banget. Nah, Tapi tergantung kali ya olahraganya apa atau ada gini, pilihan tertentu? Kalau kita bicara olahraga itu olahraganya yang ritmis. Jadi olahraga ritmis itu maksudnya gini. Contohnya yang paling mudah tuh jalan. Yang kedua tuh senam ringan. Oke. Ya. Kemudian kalau yang agak ekstrim lari. Aha. Nah, Kalau yang kemudian sanggup berarti kan sepeda. kembali ke individunya. Atau renang. Atau Boleh. dok nggak bisa berenang dok, bisa aja jalan di dalam kolam renang. Oh jalan nggak harus berenangnya ya? Iya, Nggak jalan harus di dalam kolam renangnya. Boleh nggak? Itu Boleh. baik juga Itu sudah kan? olahraga juga. Gitu. Jangan juga orang lansia suruh nge-gym, suruh angkat beban, jangan juga gitu. Nah, nanti patah yang ada gitu kan. Tidak sesuai dengan kapasitas tadi. Tapi kalau misalnya orang tuanya nih, dok saya pingin ajak orang tua saya tuh ke tempat gym, boleh aja. Nggak salah. Tapi jangan main angkat beban dulu. Misalnya mainnya treadmill, apa ikut gerakan-gerakan kayak air walker, it's okay, nggak apa-apa, boleh. Oke, Gitu. berarti ada pilihan-pilihannya. Ada pilihan, gitu. Baik, dokter mohon izin kita ikuti Siap. jeda terlebih dahulu. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hidup Sehat, yang mana kami masih menantikan partisipasi Anda. Bagi yang ingin bertanya seputar tema kita pada siang hari ini, silakan menghubungi kami di nomor 66385, atau bagi Anda yang berada di luar daerah kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 08117433 Tentunya masih dengan narasumber kita yaitu Dr. Linda Arianti. Jadi dok, kita lanjut nih dok, saya masih menantikan pemirsa kalau ada yang mau bergabung bersama kita nih. Jadi tadi sudah membahas tentang bagaimana apakah boleh lansia itu berolahraga. Ternyata jawabannya boleh dengan pilihan-pilihan olahraga yang disesuaikan. Malah Ya? seharusnya tuh seperti di Singapura, itu orang lansia nggak boleh diam. Oh iya, malahan bukan malah harus pemerintahnya mengaktifkan mereka untuk bergerak. Jadi kalau kita di Singapura, pernah ke Singapura, itu akan lihat orang-orang lansia tuh ada bawa piring, ada dorong-dorong seperti kayak gerobak itu, karena mereka untuk diaktifkan. Oh begitu. Jadi nggak boleh bengong. Jadi kan kadang gini, kalau kita di Indonesia kan seringnya ya sudahlah kalau udah lansia udah di rumah aja ngomong cucu gitu kan. bener. Nah, sebetulnya tidak gitu. Nah, kita sebagai lansia harusnya tetap aktif. Misalnya, baik. dok, aku tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Aku tuh bisanya cuman misalnya berkebun, apa Iya, misalnya dengerin musik, nggak masalah. Tapi you nggak boleh diem aja gitu. Nah, tetap ini ya, tetap produktif ya. produktif bergerak gitu. Nah, ada dok saya nggak bisa jalan dok, ya nggak harus jalan. Oh, Misalnya baik. dok saya biar nggak stres saya mewarnai, boleh, it's okay, nggak apa-apa. Itu juga aktivitas fisik. aktivitas Itu fisik. untuk ngaktifin otaknya biar nggak nggak demensia, nggak pikun gitu. Nah, Iya benar-benar. Begitu Jadi harus. banyak hal lain, bukan hanya harus olahraga atau keluar rumah. Betul. Tapi di dalam rumah pun di juga dalam rumah pun bisa. Misalnya di kursi pun bisa nggak? Bisa. Gimana, Kita Dok? misalnya kita angkat-angkat kaki gini. Oh, Ini orang penting lansia. ya. Kalau kita yang orang biasa mungkin gampang ya. Iya. Karena orang lansia itu susah. Misalnya gerak-gerak begini-begini itu boleh juga gitu. Nah, misalnya ada botol minum, Yang kita harus- angkat-angkat gini nih, boleh, itu juga olahraga sebetulnya. Oh, tidak harus datang ke tempat Nggak harus ke tempat olahraga. atau malah ngejar bola untuk main bola Di gitu. kursi pun kita berdiri nih, misalnya kita cuma berdiri doang, kakinya miringin ke kanan gitu, boleh juga, nggak masalah, itu bergerak juga. Oh begitu. Tapi Gitu. kan ada beberapa lansia ini dia punya sakit di bagian tertentu sehingga Yes. tidak lagi bergerak di bagian itu. Nah, itu gimana pendapat dokter? Nah, kalau untuk bagian tertentu, sakitnya tergantung apa nih. Kalau kelumpuhan mungkin memang nggak bisa ya. Iya, benar. Cuman kalau kelumpuhan pun, kalau bisa keluarganya itu ngaktifin. Jadi kita Dibantu. bicara kayak fisioterapi ya. Mungkin kalau bingung bisa datang ke dokter fisioterapi Benar. dulu. Nanti kan diajarin caranya nih. Nah, pas di rumah
anggota gerak yang benar-benar nggak bisa gerak itu harus digerakkan, minimal dibantu dulu. Jangan dibiarin sebenarnya Yes, ya, gitu. ya, baik-baik. Nah, karena ototnya mengecil, itu Oh, problem makin lagi. mengecil. Ya gitu. Kalau tidak digunakan lagi dia malah mengecil, nanti makin susah lagi gitu. Bener dok. Nah lanjut nih dok, sekarang pertanyaan saya tadi tentang olahraga. Oke. Terus sekarang bolehkah lansia ini melakukan diet dok? Oke. Ya karena kan makannya aja udah gimana gitu Siap, kan. Nah oke. tapi kalau dia melakukan diet atau Oke. bagi yang obesitas nih nanti dok. Nah itu Oke. seperti apa dok? Jadi gini, kalau kita bicara diet sendiri artinya sebetulnya pola makan. Oke. Jadi kalau lansia boleh nggak diet? Boleh dong. Kan namanya kita setiap orang itu punya yang namanya diet. Jadi kita punya pola habit kita masing-masing gitu. Nah, tapi kita nggak boleh lansia itu bikin dietnya ekstrim. Oke. Nggak boleh. Makan-makan Ya, banget. kadang-kadang ada kan contoh ya, misalnya kayak dietnya dalam tanda kutip seperti OCD misalnya ya. Iya. Jadi cuma makan di siang hari sampai sore gitu. Sore. Nah, malam nggak makan. Konsumsi apapun. Kalau pada orang lansia yang sudah terbiasa puasa, mungkin it's okay, aman. Iya, benar. Tapi orang lansia yang tidak pernah puasa itu problem gitu. Jadi makanya saya bilang diet boleh nggak boleh. Nah tapi kita aturnya gini, makannya tetap harus ada makan berat, ada ngemil. Karena memang itu saya bilang dietnya itu kita kontrol di situ, sama porsinya. Iya, Jadi iya. jamnya sama porsinya kita aturkan di situ. Oh ada timingnya. Ada timingnya, itu ngaruh juga soalnya. Karena kemarin lansia gini, misalnya jam 7 sudah makan, kita kasih makan lagi jam 8, nggak bisa. Nggak nerima juga. Nggak terima kali ya. juga. Terus gini, jam 7 udah makan nih, kita kasih makan baru jam 11, nggak bisa juga. Karena udah kelewatan jamnya. Iya benar-benar. Jadi kita mesti dietnya boleh nggak boleh, kita atur sesuai dengan kapasitasnya dia. Tiap orang kan beda gitu. Nah, lansia yang sehat dengan lansia yang dengan tanda kutip penyakit itu beda pengaturannya gitu. Berarti pemahaman dengan kata-kata dietnya di sini berarti dok ya. Diet itu kan bukan berarti ketika gemuk pengen jadi kurus aja. Bukan. Padahal pola makan. Pola makan. Cara gaya hidupnya Ya, dengan baik juga betul. tersebut dengan diet Betul. ya. Karena dipikir kan kalau udah tua, oh nggak boleh diet nih dari mau kurus mau gemuk, dari gemuk mau kurus Dari gitu kurus, kan. ya. Padahal bukan itu ya. Bukan Makna itu. diet itu bukan Bukan. hanya untuk dari gemuk ke kurus. Bukan. Gitu, Jadi benar-benar. kita lebih ke biar dia tuh badannya sehat gitu. Benar, mengatur pola makan itu Betul. tadi. Nah, sekarang dok, untuk lansia yang punya penyakit bawaan nih dok, ada nggak saran dan masukan misalnya kalau lansianya punya penyakit ini, itu bagaimana pola makannya seperti itu dok? Gini, kalau untuk masalah ininya pengaturannya, kalau jamnya tetap harus ada pengaturan, oke. Kalau porsinya itu kita aturkan biasanya. Karena takutnya Porsi ya. bingung. Terus sama jenisnya. Nah, jenisnya itu juga beda-beda kan. Contohnya gini, orang yang dengan lansia dengan diabetes dengan beda dengan lansia yang hipertensi ya. Jadi Iya contoh benar, gini, pada lansia-lansia yang diabetes tuh dia takut nih mau makan tuh takut gitu nah. Benar. Jadi makan Karena ini takut salah semua, malah takut kadang jadi gula semua. dianya takut, keluarganya pun nggak bolehin gitu nah. Itu gimana Jadi dok? akhirnya stres sendiri, akhirnya nggak mau makan. Akhirnya lansia ini stres sendiri, kurus sendiri. Oh iya, jadi beban pikiran. Nah itu karena itu diabetes terus yang paling utama pasien diabetes itu benar-benar Yang kita paling mesti streng ya? Iya, Yang paling streng karena mereka udah ketakutan sendiri. Mau makan nasi katanya gulanya naik gitu. Bener, karbo ya. Mau makan lauk nanti katanya gulanya tambah Gula, naik juga. iya bener. Makan buah Lemaknya nggak lagi. boleh. Tambahlah pusing mereka kan. Sebenarnya kita mesti boleh sebetulnya aturkan itu boleh gitu nah. Contoh kayak nasi nih, boleh nggak? Boleh, takarannya kita atur. Oh begitu, tidak boleh berlebihan juga. Nggak boleh berlebihan juga, tapi nggak Karena boleh kurang memang juga. Berarti tergantung penyakit bawaannya. Betul. Seperti kayak jantung juga nih dok, ada ngaruh nggak nih untuk pola Ngaruh. makannya juga? Ngaruh, misalnya gini, kalau jantung kan dia gini, ada riwayat penyakit jantung berarti kan dia ada faktor resikonya. Oke, benar. Satu, contohnya bisa di obesitas. Oh, benar. Yang kedua, dia diabetes bisa juga gangguan jantung, hipertensi bisa, kolesterol bisa. Makanya kita mesti lihat dulu nih, yang di antara faktor risikonya ini mana yang lebih berpengaruh pada penyakit jantungnya ini, kita aturkan gitu nah. Berarti kita yang mengamati dan memahami. Kalau betul. dia sendiri mungkin makan aja lupa. Gitu nah. Jadi harus yang ada penting yang makan membimbing. ya gitu. Jadi keluarga pun tetap harus dukung. Jadi nggak bisa nih kalau orang lansia, kecuali gini, lansia yang benar-benar mandiri yang sehat banget, itu makan apapun sendiri it's okay. Tapi umumnya kalau di Indonesia ini lansianya seringnya harus disupport, Iya, benar. dukungan keluarga gitu nah. Masih tidak boleh ditinggalkan. Ya, karena kita gitu masih ya. ada timur ya. Jadi Benar. maksudnya benar-benar keluarga itu ini ya. Iya, support each Support other is gitu. ada gitu. Kalau di orang bule kan lansia tuh harus sehat. Kayak mana caranya Iya, sehat? benar. Why kenapa? Karena you mesti bertahan gitu nah, walaupun sendiri gitu. Benar-benar. Berarti kalau ini harus ada support sistemnya, Ya support baik itu sistemnya. keluarga, Yes.
anaknya. Gitu Makanya ya. kalau konsul pun saya selalu minta minimal ada yang nemenin. Jadi kalau lansia sendiri percuma, nanti nggak nangkep. Iya, benar. Karena saya pernah juga ada pasien istrinya sakit, suaminya nemenin nih. Padahal ini istrinya yang sakitnya orang kesehatan. Oh, iya? Suaminya yang nemenin bukan orang kesehatan. Nah, kita aturkan pola makan istrinya, suaminya aja masih bingung gitu nah. Oke. Jadi akhirnya anaknya tak suruh datang. Karena tadi belum nyampe tadi Belum edukasinya. nyambung, mungkin Belum nyampe. nggak nangkep banget Iya, gitu. bener. Nah, kita udah jelasin berulang, akhirnya pas anaknya ini, oh kayak gini. Akhirnya baru ini. Harus ada support dari yang lain lagi. Bener, gitu ya. sudah benar-benar ini, oh kayak gini gitu. Ternyata banyak hal pendukung yang lebih membuat kesehatan Iya. lansia itu terjamin Betul. gitu ya. Karena Wah, gini, luar kayak biasa. suami istri nih ya, misalnya sakit istrinya, suaminya datang, kadang-kadang nih suka beribut nih sendiri nih. Waduh, gitu ya. Kan nggak mau kan, udah Kadang-kadang, dibilangin kan. tuh kan Oh, dibilangin gitu ya. kan, kamu tuh loh Jadi katanya baiknya ini. mungkin ada yang lain. Ada yang kalau bisa ada berbeda anaknya atau ada adiknya atau itu kan lumayan tuh agak Bener. penengan. Jadi oh iya nggak apa-apa gini gitu. Oh, jadi ternyata pas konsul ada yang seperti itu ya? Ada, jadi Kalau rame mama sendiri kan nggak gitu kan. mau gitu Kita kan. denger aja, oh oke gitu. Nah, Jadi kita malah tengahin jadi dulu, pengalaman iya ya. gitu. Baik, luar biasa. Berarti bukan nggak boleh ya lansia makan gula atau yang mengkonsumsi santan atau yang berlemak. Berarti itu harus disesuaikan. Sesuaikan, Atau jadi tetap diatur boleh, polanya. tapi kita atur gitu. Nah, misalnya gini, kan kayak di Jambi nih, semua makanan hampir semua kan ada santannya Iya, ya. benar. Contoh kita makan pagi deh, ada namanya nasi gemuk Iya, ya, lontong. burgo, lontong Lontong kuah sayur, santan, ya. ada laksa, itu semua minyak santan kan. Bener. Nah, kalau orang lansia itu nggak boleh makan, dia ngeliat anaknya cucunya Aduh. makan itu, pingin nggak? Hampanya Pingin hidup, lah, katanya. kayaknya, aduh hidup aku hampa nian gitu kan. Kasih makan cuma nasi putih sama telur satu, aduh. Makin jadi pikiran Iya, gitu ya. itu makanya. Harus disesuaikan tadi. Setuju, Itu itu. gunanya diet dengan pola tadi Betul. ya. Wah, luar biasa. Nah, kemudian nih, kan lansia sering identik dengan makin bertambah umur makin tidak ingin untuk makan ya. Nafsu makannya itu kurang. Nah, gimana cara kita untuk bagi keluarga atau yang di sekelilingnya untuk mensupport supaya dianya nafsu makannya meningkat? Tapi mohon izin dulu nih dok, habis ini ya dijawab ya Oh, iklan, iklannya, oke, karena siap. saya mau izin jeda terlebih dahulu. Siap. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara Oke. berikut ini. Siap. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hidup Sehat, masih dengan Dr. Linda Ariyanti. Tadi terpontong nih dokter, saya udah bertanya tentang bagaimana untuk meningkatkan nafsu makannya dari lansia itu sendiri. Oke, jadi gini, kalau untuk meningkatkan nafsu makan, kadang-kadang gini, pertama, nafsu makan tuh kan suka menurun karena lansia ini pingin makan tapi nggak bisa. Iya benar. Contoh gigi, Oh, ya iya. aman tentang gigi, nggak ada giginya. Bisa kita betulkan dulu ke dokter gigi, kita konsulkan dulu. Kalau giginya nggak ada sama sekali, kita perlu pasang ini gigi, jadi dia bisa makan. Dia nafsu makan mulai meningkat. Benar. Yang kedua, kadang-kadang penciumannya mereka itu indera penghidungnya itu udah menurun. Oh. Jadi kita mesti kasih makanan tuh yang beraroma. Jadi yang baunya Yang menggugah selera. Yes, karena kan Baik. ya semua kan kalau bukan dari mata turun ke hati, ini Iya, dari bener. hidung turun ke hati ini kan hati ke gitu. selera. Ya selera ya. Terus yang ketiga itu dari lidah. Tesnya pengecapan mereka ya? itu kan kadang gini, kita menurut kita sudah asin, menurut mereka belum asin. Oh iya benar. Jadi kita mesti lebih main ke bumbu. Jadi bukan main ke garam ya, tapi main ke bumbu. Oh iya, karena Jadi, garam pun juga nggak baik. Nggak, kalau garam terlalu banyak juga nggak oke kan. Jadi kita mainin di bumbu. Misalnya gini, tambahin bawang lah, bawang merah, bawang Sehingga putih. lebih cita atau rasanya kita lebih pakai enak. kapulaga, pala dan teman-temannya kita tambahin. Jadi lebih meningkatkan rasa. Terus berikutnya, makannya bareng-bareng. Oh itu berpengaruh. Iya dong, kan lihat gini, oh anak aku makannya banyak, cucu aku makannya banyak, aku Iya, pingin dong. benar. Coba kalau dia kan seringnya lansia di Indonesia ini makan sendirian nih kan, galau gitu kan, makan sendiri gitu Iya, kan, galau iya, banget pakai gitu lagu kan. itu Nah ya. itu kan, alhasil apa? Males kan. Benar, malahan jadi lupa makan itu Yes, tadi. itu 4 itu. Nah yang lainnya lagi bisa ditambah kayak tambahan suplemen sebetulnya. Tapi kalau 4 ini dikerjakan sih biasanya sih meningkat Udah nafsu cukup makan. ya, Cukup, gitu. support lah ya paling Yes, ya. gitu. Baik, Oke. luar biasa sekali dokter. Tampaknya kita sudah berada di penghujung acara Oh, nih selesai, dokter. oke. Mohon izin kesimpulannya nih dok untuk program acara Hidup Sehat kita pada siang hari ini. Oke, untuk kesimpulannya jadi gini, kalau untuk lansia diusahakan kita lihat dulu kondisinya sehat atau ada sakit tertentu. Kalau untuk pola makannya biar lansia ini tetap fit, tetap sehat, itu kita mesti aturkan. Jadi sesuai tiap orang itu beda-beda gitu. Terutama tapi harus ada komponen karbo, proteinnya, ada seratnya, sama vitamin dan mineralnya ini harus ada.
Itu aja. Berarti harus seimbang. Yes. Intinya itu. Sama Tetap dengan diimbangi pola dengan hidup. aktivitas fisik dan juga olahraga kalau perlu. Iya, pola hidup tadi ya. Baik, terima kasih Dr. Linda Sama-sama. Artanti, SPGK, SH, MHKes, AIVOKA telah Sama-sama. hadir di Studio TVRI Jambi. Sama-sama. Semoga bermanfaat untuk pemirsa TVRI Jambi yang ada di rumah ya, Sama-sama. Dokter ya. Oke. Baik. Demikianlah pemirsa program acara Hidup Sehat pada hari ini. Saya Maudah Warohmah dan juga Dr. Linda pamit dari hadapan Anda. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.